Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak enggak terima. Ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia, kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukulin dia, kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat apa? Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat. Itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab Syarahnya Bukhari, banyak saya punya. Itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin, Anil Husain, an Abihi, an Rasulillah SAW. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu nabi usulnya itu hanya satu, ay Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya ay Rabbi. Ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menorot tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa. Kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya, itu sholatnya sah apa enggak? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah SAW, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng. Ini aku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru. Kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah SAW. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran.
Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qur'annya. Sehingga mriki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya kula percaya, apalagi ini didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut waqiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang enggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisalil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambahi anahdia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap enggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, tidak usah ditambahi anahdia. Karena nanti malah enggak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya, tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi anahdia tidak apa-apa. Karena mau tidak mau memang apa ya, dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulli sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah Anahdiyah, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya enggak punya kepentingan untuk menganalisis itu enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marbuka wa manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wa ma jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wa ma hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa? Surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Ad-Diya al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadrusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang an Ibnu Abbas yang qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khifa'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi, karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia agak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la kutubil maksur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal to gitar kok tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukume piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean sejelas. Halal haram tak kok ribet.
Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya, sudahlah Gus, sementing aman. Jadi aku ning donya wis main gitar saenakku, nak gak apal Tabarok bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudah lah nanti biar diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah Beb, tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wonge wis wireng kriting soer wis wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Aja geman dalil sing kira iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan bin Syawal faka'annama shoma dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Barang tanggal loro-loro pas wandekne rokokan. Terus wong lugu-lugu, wah rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan, rugi bah aku anut jenengan. Tak nut-nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yang meneng ngene, lha opo kowe dalil ngono barang lho, lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khutbah id ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak ra dolan sombong gak gelem silaturahim. Wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu tidak bisa, wah itu repot ya. Jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensyafaati itu kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawe guru, enggak, tapi satu bayinah, yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama, yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat Iqra khatam, qiraati khatam, syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani, yakin jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites bulet. Ya jadi ini jelas ya, dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abd bin Humaid fi musnadihi bi absato min hadza. Faqala, ada yang cerita lebih detail di riwayat itu, fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liqairiha. Sampeyan milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh. Jadi ada riwayat itu tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha, bagi yang baca, tidak harus hafal. Watat lubulahu ayun jiahu min adzabin nar wa yunjiya biha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca, ya ini tak genti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang.